Halo teman-teman, di tutorial kali ini kita akan belajar lagi tentang Pydantic. Kita akan belajar bagaimana caranya memvalidasi form menggunakan Pydantic dan bagaimana caranya menginstal Pydantic di lokal komputer kita. Pastikan juga teman-teman telah mengikuti tutorial lainnya di YouTube channel dari Halloween Tutorial. Nanti teman-teman bisa memilih yang playlisnya adalah pas API tutorial. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel video tutorial bisa teman-teman ikuti. Eh, Kenapa kita membahas Pydantic? Karena Pydantic itu relate juga dengan PAS-API. PAS-API itu menggunakan Pydantic sebagai skema untuk memvalidasi data. Jadi kita bisa menggunakan Pydantic untuk memvalidasi data, entah itu input, output, ataupun output ke microservice yang akan kita bangun. Ya, kita back to Pydantic. Jadi nanti teman-teman bisa mengunjungi dokumentasi resminya yaitu docs.pydantic.dev. Di sini ada cara menginstalnya. Cara menginstalnya cukup mudah. Saya menggunakan pip, jadi tinggal menjalankan ini, pip install Pydantic. Terus jika kita membutuhkan beberapa dependensi, misalnya email atau time zone, caranya seperti ini. Tinggal pip install Pydantic, terus kita masukkan email. Kalau misalnya kita ingin lebih dari satu dependensi, kita bisa menginstalnya misalnya time zone dan yang lainnya. Nanti teman-teman juga bisa measure sebenarnya dependensi apa aja yang ada di Pydantic. Teman-teman nanti bisa melihatnya di sini optional dependency, bisa melihatnya, nanti teman-teman bisa mempelajarinya lebih dalam. Oke, kita sekarang ke base model. Ini adalah hal dasar yang perlu kita pelajari di Pydantic. Di sini ada base model. Kemudian di base model ini punya beberapa metode yang siap pakai seperti contohnya seperti validate JSON, model validate JSON atau model validate. Model validate JSON itu untuk memparsing data atau memverifikasi data dalam bentuk JSON. Kalau model validate ini untuk memverifikasi data dalam bentuk dictionary. Oke, kita akan coba fokus kepada model validate JSON. Ini biasanya kita pakai ketika kita ingin validasi data yang masuk dalam bentuk JSON. Misalnya ada kita membangun sebuah microservice, kemudian kita menggunakan HTTP sebagai protokolnya, dan begitu data yang masuk itu dalam bentuk JSON, kita bisa menggunakan ini untuk memvalidasinya. Gimana cara menggunakannya di Pydantic? Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal mengimport base model. Jadi kalau kita lihat di sini kita function atau metode yang digunakan adalah base model. Jadi fungsinya base model, library-nya kita nanti tinggal memanggil beberapa metode default yang sudah disediakan sama si base model ini. Kita langsung ke kode tutorialnya. Pertama, teman-teman perlu membuat modelnya dulu. Saya di sini bikin dengan nama user model. Jadi saya import dulu Pydantic-nya. Terus di sini ada beberapa hal yang saya ada beberapa metode yang saya panggil di Pydantic base model, email, string, HTTP URL, field validator, dan string. Caranya seperti ini. Misalnya di sini saya bikin sebuah user base model. Ini adalah username, kemudian ada bio opsional, ada points, ada first name, ada last name, terus ada angka, ada age, terus di sini ada experience years, terus ada penalty di sini. Jadi kelebihannya dari si Pydantic ini, kita bisa membuat atau mengatur misalnya kayak berapa panjangnya, berapa maksimal panjang, berapa minimal panjangnya, kita bisa mengatur seperti ini. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman pernah belajar Django model, nah ini sebenarnya hampir mirip, cara fungsinya bermirip seperti Django model. Jadi dia punya strict, tapi sepertinya lebih mudah dipelajari si Pydantic ini ya. Jadi saya juga lagi mempelajari, jadi mari kita belajar bareng-bareng. Oke, misalnya di Pydantic ini juga kita bisa membuat misalnya metode ya. Kita bisa membuat kelas metode. Jadi misalnya ada password match nih. Password match. Di sini di password match itu ada kelas metode confirm password. Jadi kalau misalnya nanti kita misalnya nih, passwordnya string nih, password string, kemudian password confirm passwordnya itu kita input berbeda dengan yang password originalnya, nanti otomatis dia akan kena field validator ini. Jadi kita bisa membuat sebuah
field validator dan membuat kelas metodenya. Di sini nanti kita akan memvalidasi apakah field password sama dengan confirm password. Kalau misalnya nggak sama, maka nanti akan kena error. Gitu. Ini cukup menarik ya teman-teman. Jadi di Pydantic ini Pydantic memiliki berbagai macam fitur. Nanti kita akan mengeksplor di tutorial selanjutnya. Dan tutorial ini khusus untuk membahas bagaimana caranya kita misalnya ingin memvalidasi sebuah JSON data menggunakan Pydantic. Saya di sini punya sampel datanya. Saya bikin sebuah file dengan nama example jsondata.py. Di sini saya punya bikin JSON data yang salah dan juga JSON data yang benar. Oke, kita akan coba mengetesnya. Saya bikin sebuah, nanti kita akan import file ini ke dalam main.py. Di sini saya bikin sebuah kode script. Saya tinggal bikin, kita jalankan ya. Ini saya sudah berada pada mode Python Virtual Environment. Jadi pastikan juga teman-teman sebelum menjalankan kode Python, gunakan Python Virtual Environment dan teman-teman bisa membuat Python Virtual Environment menggunakan MK Virtual Env. Tapi bagaimana caranya nanti teman-teman bisa mencarinya di YouTube channel di Halobino Tutorial serta mengupload beberapa sampel video tutorial yang terkait dengan Python dan juga bagaimana men-setup virtual environment. Nanti teman-teman bisa mempelajarinya di sini. Oke, kita kembali ke tag editor. Saya menggunakan try catch untuk menangkap hasil errornya. Jadi tinggal try exception. Kita akan coba sekarang jalankan. Saya akan menjalankan memvalidasi JSON data yang salah. Coba tinggal saya sekarang berpindah ke form validation, cd form validation, terus tinggal Python main.py. Kita cek. Nah, ini kita ketahuan ada data yang salah nih. Jadi dia secara otomatis si Pydantic-nya dia akan memvalidasi semua data yang dirasa. Contohnya kita cek string harus punya minimal 2 karakter. Kita cek first name, kita cek di Pydantic-nya. Kita lihat dulu di sini first name, hurufnya ini cuma 1 karakter. Terus kita cek di user model first name. Nah ini minimal adalah 2 karakter. Terus yang kedua ada kita cek X itu input umur harus kurang dari 17. Kita cek umurnya kurang dari 17 tahun nih. Harus lebih besar dari 17 tahun, minimal 18 tahun. Oke, kita sekarang akan uji coba example data yang benar. Kita cek ini adalah example data yang benar. Kita coba cek, kita clear dulu. Python main.py. Oh sorry, ini kita ganti dulu. JSON data benar, kita ganti dulu jadi JSON data benar. Di main.py kita ganti dulu jadi JSON data yang benar. Python main.py. Ya. Kita di sini menggunakan model validate JSON seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi nanti teman-teman bisa mengeksplornya di sini. Ini adalah dokumentasi resminya si Pydantic. Versi terbaru versi 12. Nanti teman-teman bisa membaca dokumentasi resminya di sini. Untuk base model dia punya metode apa aja. Di sini ada beberapa metode yang bisa dipakai. Salah satunya adalah model validate JSON. Ada model validate, ada yang lainnya. Nanti bisa teman-teman bisa mempelajari. Contohnya ini model DAM. Ini dia nanti akan berubah menjadi sebuah sebuah dictionary. Oke. Demikian teman-teman tutorial singkat terkait dengan Pydantic. Nanti teman-teman bisa mengeksplornya lebih lanjut di dokumentasi resminya Pydantic. Di sini terdapat berbagai macam fungsi atau metode yang bisa teman-teman pakai. Di sini salah satunya tadi kita udah bahas base model, nanti terus selanjutnya kita akan bahas tentang hal-hal lainnya. Thank you, selamat mencoba.
dan nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana cara mengimplementasikan validator.json di Fast API Framework. Selamat mencoba.